Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa sejenak, memohon pimpinan dari Tuhan kita yang kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, hingga kami bisa hidup dalam keadaan sehat sampai saat ini, bertemu kembali dalam mendengarkan renungan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bimbing hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Bimbing Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa memahami, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Saudara terkasih, adapun Injil renungan kita hari ini kita kutip dari Matius 7 ayat 7. Demikian bunyinya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Saya ulangi sekali lagi. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 7. Tema dalam renungan pagi ini kita ambil dengan judul asli atau palsu. Saat ini hampir semua barang sudah dipalsukan. Barang bermerek ada KW-nya, baju, tas, sepatu, aksesoris, smartphone, lagu, film, sampai obat dan makanan. Bahkan juga uang telah dipalsukan. Profesional muda, saya pernah mempunyai suatu pengalaman, yaitu suatu sore saya berjalan-jalan di seputar Sakura Square. Saya mencoba ingin membeli sebuah mainan dinosaurus yang bisa jalan buat anak saya, yang akan saya bawa ketika nanti kembali ke tanah air. Tiba-tiba mata saya melihat sebuah motor besar yang terjauh saya lihat seperti Harley Davidson, terparkir tidak jauh dari tempat saya berdiri. Meskipun bukan penggemar motor besar tersebut, tapi sejak dulu saya sudah memang senang dan mengagumi kuda besi dengan ukuran besar yang harganya bisa mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Ketika iseng-iseng saya naiki, tiba-tiba teman saya berkata, "Ngapain kamu naik Harley palsu?" Saya terkejut. Ketika saya amati lebih lanjut dan saya baca mereknya, saya tahu bahwa itu motor besar yang mirip Harley Davidson, tapi memang bukan Harley Davidson yang saya kagumi itu, melainkan sebuah motor buatan Jepang yang mirip dengan Harley Davidson. Saya katakan kepada teman saya, "Gak apa-apa toh, penampilannya kan keren juga walaupun palsu." Begitu ujar saya seperti menghibur diri sendiri karena saya merasa sudah tertipu dengan merek. Saudaraku terkasih, untuk menunjukkan eksistensi diri, orang zaman sekarang melakoni gaya hidup hedonis. Budaya hidup kekinian seakan menjadi sesuatu yang wajib dipamerkan. Rela menunggu berjam-jam agar bisa duduk-duduk di kafe mahal hanya untuk membeli sepotong kue kecil, memotonya, kemudian baru memakannya, walaupun harganya selangit. Rela berhutang hanya agar bisa bergaya dengan tas mewah. Merasa dirinya sangat bergengsi ketika terlihat berada di tempat mewah yang sulit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah, walaupun sebenarnya dia harus mendapatkan utang untuk bisa sampai di sana, untuk bisa menikmati fasilitas tersebut. Langkah terasa melayang ketika menggunakan sepatu model terbaru dan menenteng tas yang mahal. Itulah gaya hidup hedonis dan masih banyak lagi contoh dalam kehidupan kita, saudara. Hati-hatilah dengan segala bentuk kepalsuan
Mencari jati diri tidak perlu harus mendapat pengakuan dari pandangan orang lain terhadap kita. Berusaha mendefinisikan citra diri agar diakui orang lain membuat kita tidak menjadi jujur pada diri sendiri. Hiduplah dalam kejujuran. Tak perlu menggadaikan kebenaran. Tak perlu mengutamakan gengsi. Hidup dalam kepalsuan begitu menyiksa. Jadilah diri sendiri dan biarlah kehidupan kita menghasilkan buah yang selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah. Saudaraku, hubungan ini terlihat sampai sekarang kepada anak-anak muda. Kita melihat banyak gaya hidup hedonis dalam Instagram, media sosial lainnya. Jangan terpengaruh dengan gaya hidup. Karena apa? Gaya mereka di media sosial belum tentu sesuai dengan aslinya dalam kehidupan yang nyata. Banyak kejadian saudara yang seperti itu. Bagaimana hubungan ayatnya dengan Alkitab? Soal asli atau palsu bukanlah melulu soal barang, tapi bisa juga soal iman. Di dadang Allah, iblis bekerja mengganggu karyanya. Benih gandum yang baik diganggu oleh benih ilalang. Bagaimana cara mengatasinya bila keduanya tumbuh begitu mirip dan begitu dekat? Dicabuti sajakah? Ternyata jangan. Nanti benih yang baik dapat turut tercabut. Bagi sang tuan, jalan keluarnya adalah dengan membiarkannya hingga musim menuai tiba. Di saat itulah lalang dengan mudah dapat dipisahkan dari gandum. Nasib mereka pun akan berlainan. Lalang akan dibakar, sedangkan gandum dibawa pulang dan disimpan di lumbung. Patutlah diperhatikan gandum itu masa akhir mudah untuk memisahkannya, mudah untuk memilihnya, mudah untuk mengetahui perbedaannya. Lalu, siapakah kita? Siapakah teman kita sekerja atau teman sepelayanan kita? Lalang atau gandum? Pada awalnya sulit dibedakan, maka jangan sembrono menanganinya. Jangan sembarang mencabut lalang, nanti gandumnya ikut terambil. Diperlukan waktu untuk menjadi matang, dan bila saatnya panen tiba, mudahlah kita untuk menerkanya mana lalang dan mana gandum. Alih-alih sembrono, kita juga tidak perlu mengabaikan atau mengacuhkan. Kita perlu kritis, peka, dan waspada. Allah yang adil dan maha tahu itu bekerja dan tetap bekerja. Masa pembuktian akan tiba. Pada saat itu semua topeng akan terbuka. Akan jelas siapa benih dari sang tuan dan siapa benih musuh yang disusupkan di ladang pelayanan kita. Untuk itu marilah kita berjaga-jaga dalam iman. Janganlah kita menjadi palsu. Ingat, tetaplah kita bekerja dengan tulus sesuai dengan diri kita sendiri. Seperti tertulis dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Semoga saudara, bagaimanapun dalam kehidupan ini, tetap hidup sebagai jati diri, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi diri orang lain. Tetaplah asli, jangan bermuka palsu. Demikian renungan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu sungguh sejati bagiku. Ajar aku Tuhan untuk memberikan ucapan syukur yang murni pula kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, ajari kami supaya kami bisa berkelakuan mana yang asli dan mana yang palsu dalam kehidupan dan dalam iman kami. Supaya kami bisa hidup sesuai dengan jati diri kami sendiri, tidak hidup dalam kepalsuan dan kepura-puraan. Sehingga kami, anak-anak-Mu, bisa menghasilkan buah yang selaras dengan identitas kami sebagai anak Allah. Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami akan bekerja, kiranya Engkaulah yang tetap membimbing kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pagi hari ini. Semoga renungan ini bermanfaat. Selamat bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.